teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan terus semangat. Perkenalkan, nama saya Reza. Dan saya Adril. Di video kali ini kami ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Tangerang Selatan, yaitu Universitas Pamulang atau yang biasa kita kenal dengan Unpam. Teman-teman, memilih kampus adalah langkah penting untuk menentukan masa depan. Universitas Pamulang hadir sebagai solusi pendidikan tinggi yang berkualitas, terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Unpam berada di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya yang telah berpengalaman dan mencetak lulusan-lulusan unggul yang siap bersaing dunia kerja, dunia industri maupun dunia wirausaha. Di Universitas Pamulang tersedia berbagai fakultas dan program studi yang dapat disesuaikan dengan minat bakat kalian, mulai dari fakultas ekonomi, fakultas bisnis, fakultas teknik, dan fakultas hukum, hingga fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Setiap program studi didukung oleh dosen-dosen profesional dan berpengalaman di bidangnya, sehingga proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori tetapi juga praktik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Selain itu, Universitas Pamulang juga memiliki fasilitas penunjang yang lengkap seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta sarana pendukung kegiatan akademik dan non-akademik. Bukan hanya unggul di bidang akademik, Unpam juga sangat mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui berbagai organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa seperti olahraga, seni, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial. Hal ini bertujuan agar mahasiswa Universitas Pamulang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki soft skill, jiwa kepemimpinan, dan karakter yang kuat. Bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, Unpam menyediakan pilihan kelas reguler dan kelas karyawan dengan jadwal yang fleksibel. Dengan biaya kuliah yang terjangkau dan sistem pembayaran yang ringan, Universitas Pamulang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda kuliah. Saatnya kamu mengambil langkah besar untuk masa depan yang lebih cerah. Ayo bergabung dengan ribuan mahasiswa lainnya, jadilah bagian dari perubahan positif bersama Universitas Pamulang. Universitas Pamulang, kampus yang menjunjung tinggi kualitas, aksesibilitas, dan pengabdian kepada masyarakat. Segera daftarkan diri Anda dan wujudkan cita-cita bersama Universitas Pamulang. Halo, perkenalkan nama saya Adril Taufik dari Universitas Pamulang, kelas 01 TP 003, jurusan Teknik Elektro. Dan saya Reza dari kelas 01 TP 003, jurusan Teknik Elektro. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi viral tentang energi terbarukan untuk masa depan bumi, yaitu energi. Nah, betul banget sih ya. Sekarang dunia lagi shifting dari energi fosil ke energi yang lebih bersih. Dan itu bukan cuma tren tapi kebutuhan di dunia ini. Oke. Lanjut, kita masuk ke segmen 1, yaitu apa sih itu energi terbarukan? Banyak orang dengar kata energi terbarukan, tapi sebenarnya itu apa sih maksudnya? Nah, jadi gini ya, energi terbarukan itu adalah energi yang sumbernya bisa diperbarui secara alami, seperti energi matahari, angin, air, biomas, dan panas bumi. Berbeda dengan minyak dan batu bara yang bisa terjadi habis. Dan yang paling penting, energi terbarukan itu ramah lingkungan karena emisi karbonnya jauh lebih rendah dibandingkan energi fosil. Kita masuk ke segmen 2. Kita bahas beberapa jenis energi terbarukan yang paling umum nih, seperti energi surya atau panel surya. Nah, kita masuk ke segmen 2 nih. Kita bahas beberapa jenis energi terbarukan yang paling umum nih, seperti energi surya atau panel surya. Itu dari panel surya kita bahas beberapa jenis energi terbarukan yang paling umum nih, seperti energi surya, energi angin, energi air, dan geothermal dan biomasa.
gue paling suka teknologi panel surya sih. Simple tapi bisa menghasilkan listrik sendiri di rumah, cocok buat masa depan. Oke, kita lanjut ke segmen 3. Kenapa energi terbarukan itu penting? Menurut lu apa sih alasan terbesar kenapa dunia makin serius memakai energi terbarukan? Nah, ada 3 aja alasan utamanya. Perubahan iklim, panas, dan global makin parah. Dan sumber fosil menipis, minyak dan batu baranya nggak bisa diperbarui lagi. Efisiensi teknologi energi terbarukan makin murah dan mudah diterapkan. Persis, bahkan beberapa negara udah targetin 100% energi terbarukan di tahun-tahun mendatang. Oke, kita lanjut ke segmen 4, yaitu tantangan energi terbarukan. Tapi tentu ada tantangan, misalnya solar cuma optimal saat matahari cerah, angin gak terlalu stabil, investasi awal masih cukup tinggi, butuh lahan yang sangat luas untuk membangkit listrik besar. Makanya teknologi seperti energi storage atau baterai besar itu penting buat menyimpan energi dan bagi-bagi listrik secara efisien. Oke, kita lanjut ke segmen 5, yaitu masa depan energi terbarukan. Kalau ngomongin masa depan, gue optimis banget. Banyak startup dan peneliti yang terus bikin inovasi. Iya, betul banget. Contohnya dan sebelum itu panel surya makin tipis dan fleksibel, turbin angin makin efisiensi, bahkan ada teknologi ombak laut yang bisa hasilin listrik. Ditambah lagi negara kita kan punya potensi gede banget buat sinar matahari yang berlimpah, angin dan geothermal, tinggal dimanfaatkan secara maksimal. Oke, kita lanjut ke segmen 6, mitos fakta energi terbarukan. Banyak orang ragu soal energi yang terbarukan karena ada beberapa mitos. Kita lurusin dikit. Yang pertama itu, lanjut. Nah, yang mitos pertama itu panel surya yang nggak bisa dipakai saat mendung. Faktanya itu bisa, outputnya memang menurun tapi tetap menghasilkan daya listrik. Sekarang mitos dari gue, energi terbarukan itu mahal. Faktanya itu enggak. Harga teknologi turun cepat, bahkan di beberapa negara lebih murah daripada batu bara. Oke, kita lanjut ke segmen ke-7, yaitu peran anak muda dalam transisi energi. Kita sebagai generasi muda punya peran besar, gak cuma lewat teknologi tapi perilaku. Mulai dari hemat listrik, belajar teknologi energi bersih, sampai dukung kebijakan ramah lingkungan. Bahkan konten kreator yang sering membahas lingkungan itu udah termasuk kontribusi yang besar. Oke, itu dia kita ngobrol bareng soal energi terbarukan. Semoga nambah wawasan kalian dan bikin kita makin peduli sama lingkungan di sekitar kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.